Jadi malam hari ini kita membahas untuk meng-counterback kata orang ya, atau mengklarifikasi pentingnya dosis dan komposisi kalsium. Oke, jadi kebutuhan kalsium ya, ini sesuai dengan rekomendasi dari Institute of Medicine Universitas Tribundan. Jadi dia ada penelitian ya, dan ini sama. Jadi saya sudah cari bukan hanya dari satu bacaan, tapi sudah beberapa yang sudah saya cari kurang lebih mirip ya, berapa dosis per hari ya. Coba perhatikan semuanya bro and sis. Di sini kita lihat kalau usianya 1 sampai 3 tahun, kita lihat di sini 700 mg per hari. Oke. Kalau seterusnya kita bisa lihat di sini 8 tahun ke bawah, 4 ke 8 itu 1000 ya. 9 ke 18 tahun itu 1300 mg. Ingat sekali lagi per hari. Berarti dalam satu hari bisa dalam dosis terbagi yang bisa juga didapat dengan antara makanan dengan suplemen yang kita asup ya, atau yang kita makan. Nah, perhatikan di sini 19 tahun sampai ke 50 tahun dia menjadi 1000 mg per hari. Nah, ini kenapa nanti saya jelasin supaya kok dokter lebih di usia muda kok lebih tinggi kebutuhannya. Kenapa di usia 1950 kok jadi turun 1000. Terus 51 ke 70 tahun kita lihat di sini berapa? 1200 mg per hari kalau wanita. Kalau laki-laki tetap 1000 mg per hari ya untuk prianya ya. Tapi kalau sudah benar-benar lanjut usia atau di atas 71 tahun. Nah, ini dari hasil penelitian dia lebih amannya di 1200 mg per hari. Oke. Semua sudah baca ya. Nah, di sini saya juga mendapatkan dari hasil penjelasan itu ada Livcal kita, Livcal ya. Living for You kalsium kita itu dosisnya 750 mg per saset. Nah, ini kenapa? Nah, makanya kan kita sudah tahu bahwa yang memproduksi produk Living for You itu dari perusahaan BioLife. Jadi BioLife ini bukan yang main-main punya ya. Jadi benar-benar sudah teruji. Jadi kenapa dia set 750 mg kalsium? Sebab dia tahu mungkin dari asupan makanan kita itu kurang lebih 250 sampai ke 300. Nah, makanya Livcal kita kalau untuk secara dosis dia aman. Benar nggak, Bro and Sis? Kita lihat di sini ya. Jadi cocok, aman dikonsumsi per hari karena dia akan menyeimbangkan dengan makanan yang kita makan juga yang ada kandungan kalsiumnya. Jadi kalau ditambah itu tidak akan berlebihan. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, kenapa tidak boleh berlebihan, dokter? Ya, karena jika berlebihan, dia akan memberikan dampak negatif kepada tubuh. Yaitu apa? Kelebihan kalsium. Dia akan menyebabkan gangguan di ginjal karena dia akan terjadi pengendapan. Sebab apa? Kalsium di dalam darah itu butuh proses untuk bisa diserap. Nah, ini sekali lagi yang perlu kita perhatikan. Oke? Jadi menu harian itu harus kita pikirkan asupan gizinya yang seimbang. Contohnya dari makanan atau minuman. Nah, nanti saya jelasin lagi ya. Apa saja sih makanan yang mengandung kalsium, dokter? Sehingga kita bisa memikirkan, oh berapa kira-kira makanan yang hari ini kita makan dan suplemen kita dari Livcal itu 750. Oke. Lalu asupan suplemen kalsium itu diperlukan oleh beberapa orang agak lebih tinggi. Nah, tidak sama seperti orang normal. Yang tadi dokter jelaskan ini untuk orang yang rata-rata umumnya yang sehat. Oke, bro and sis, kita kembali ke sini. Tetapi untuk satu penderita yang osteoporosis, artinya apa? Dia memang kalau dicek ya, dulu pernah itu lagi canggih-canggihnya ada promosi Anlin. Ada nggak teman-teman ingat ya? Bro and sis ingat, ada di kaki kita taruh alatnya, terus kita bisa tahu kadar kalsium kita berapa di tulang. Waktu itu dulu ada. Nah, kalau dia sudah menyatakan bahwa memang kekurangan ini orang ini karena dia sudah menderita osteoporosis, maka kebutuhan kalsiumnya akan lebih tinggi dibandingkan dari yang tadi yang dokter sudah bagi di slide pertama. Begitu juga alasannya kenapa usia 71 tahun dia lebih tinggi dibanding yang lain, bisa 1200 sampai ke 1300.
Benar ya, Bro and Sis ya? Karena di saat itu kita lebih tua, tulang kita lebih keropos. Makanya kita perlu. Nah, kenapa TikTok-nya bilangnya terbalik, dokter? Lebih bahaya kalau dia berlebihan. Nah, itu nanti saya bahas di slide berikutnya ya. Bagaimana supaya kita tetap yakin suplemen yang kita makan itu memang bermanfaat untuk kesehatan, bukan bikin masalah lagi ya. Yang kedua, orang yang mendapat pengobatan kortikosteroid atau hormon steroid yang dalam jangka waktu lama. Contohnya seperti apa dokter kasusnya? Yang autoimun, yang alergi, yang sering ada kayak gatel tiba-tiba, terus nggak berhenti-berhenti, ya seperti itu gangguannya. Itu akan memerlukan makan obat kortikosteroid setiap hari. Nah, itu juga memicu terjadinya tulang keropos. Akhirnya kita perlu asupan kalsium yang lebih tinggi daripada yang slide pertama tadi ya, Bro and Sis. Lalu orang yang makan dengan pola vegetarian. Sebab apa? Karena kalsium itu banyak sekali di dalam produk olahan susu. Kalau dia vegetariannya murni yang tanpa ada olahan, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan susu, berarti kan otomatis dia perlu tambahan suplemennya lebih dibandingkan orang yang bisa makan, ya. Gitu. Lalu yang keempat adalah orang yang punya gangguan pencernaan. Kenapa? Karena usus, seperti dokter pernah jelaskan waktu saat kita tentang lift talks, benar ya? Usus itu tuh sama kayak tempat menyerap semua nutrisi kita. Dari yang luar, kita makan dari mulut, diolah, terus akhirnya usus kita menyerap nutrisi itu, terus dibawa ke organ yang membutuhkan. Kalau kita ususnya ada masalah, seperti penyerapannya kurang baik ataupun sering terjadi infeksi, makanya kadang-kadang kasihan. Jadi nutrisinya kita sudah pilih baik-baik, tapi ternyata penyerapannya terjadi gangguan. Nah, di situ juga sel yang harusnya diberi nutrisi itu tidak dapat maksimal dibandingkan kalau kita ususnya sehat. Itu juga kenapa setiap manusia, apalagi kalau sudah usianya di atas 35, seperti dokter bilang tadi, perlu detox. Kita perlu detox, ya. Oke. Nah, ini slide berikutnya kita tahu sumber makanan yang mengandung kalsium, seperti dokter bilang tadi, adanya banyak di olahan susu. Seperti apa, dokter? Yogurt, keju, ada juga sereal, ada juga salmon, tahu, sayuran, tapi yang paling tinggi itu adanya di yogurt, keju, kuning telur, nah itu nanti ya ada semuanya. Nah, jika asupan di atas dirasakannya kurang dalam memenuhi asupan kalsium kita, nah berarti kita perlu tambahan dari luar. Seperti apa? Kita perlu Livkal, ya, yaitu suplemen yang mengandung kalsium yang bisa diserap untuk memenuhi kebutuhan dosis harian kita. Ingat nggak tadi? Ada di dosis yang slide pertama ya. Nanti dokter kembali lagi kalau kita bingung. Oke. Ini adalah foto. Kenapa? Karena Livkal kita nih sangat lengkap. Livkal dari Living for You itu tidak hanya mengandung makroelemen seperti adanya kolagen, adanya protein, tidak hanya itu, tetapi dia juga punya semacam mineral. Nah, mineral ini yang ada di dalam Livkal kita. Itu terlihat ya. Ini waktu itu dibahas oleh Dr. Jimmy. Jadi jelas di situ ada vitamin mineralnya, mineral-mineralnya seperti apa? Natrium, kalium, kalsium, fosfat, magnesium, sulfat, ya, ferus, besi, zinc, ya, mangan, itu semacam mineral yang menjadi katalisator. Yang seperti dokter bilang tadi, kita mengabsorb nutrisi, usus kita menyerap, ditaruh di darah. Nah, terjadilah proses. Prosesnya apa? Kita perlu elemen ini, kita perlu vitamin mineral ini untuk dari darah dibawa diproses lagi oleh vitamin D dan vitamin K khususnya, sehingga bisa diseraplah kalsium itu ditaruh ke tempat yang tepat. Apa tempat yang tepat di organ tubuh kita? Tulang.
Ya, seperti itu. Jadi kalsium ini memang depositnya yang paling benar itu adanya di tulang. Tetapi untuk bisa diambil dari darah adalah kita perlu vitamin. Nah, seperti ini adanya elemen-elemen seperti vitamin K, vitamin D. Oke. Saya harap penjelasannya tidak terlalu cepat ya. Jadi ini vitamin K2, D3 itu interaksi penting untuk metabolisme kalsium. Jadi kita tidak hanya perlu misalnya pilih, apalagi yang sering terpisah-pisah, banyak kan suplemen yang terpisah-pisah. Ya, itu harus kita pikir baik-baik lagi. Karena apa? Karena saat dibaca itu perlu diteliti lebih detail. Makanya dokter bilang perlu adanya suplemen Live Kalsium seperti Living for You yang lengkap. Kalau lengkap, dosisnya diatur, maka akan berguna. Jadi yang TikTok itu tidak akan terjadi di kita. Seperti apa? Katanya, oh bahaya kalau kalsiumnya untuk dipakai di atas 60 tahun ke atas. Nanti tidak terserap, terjadi hiperkalsemia atau kalsium yang berlebihan, dan akhirnya pengendapan di ginjal, pengapuran, batu ginjal, bla 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 dan sebagainya. Itu tidak akan terjadi jika suplemen kalsium kita lengkap, ada vitaminnya, ya kan? Nah, tadi dokter tidak ada D di sana, tidak ada vitamin D di sini, tidak kelihatan. Oke, di sini dokter kasih jauh lebih jelas lagi ya. Vitamin K, vitamin D itu juga ada di makanan. Dan kenapa saya pikir kenapa BioLife itu saya kan analisa semua hasil-hasil ininya. Kenapa tidak mencantumkan lebih jelas adanya vitamin D? Sebab kita ini negara tropis. Makanya kita sumber vitamin D itu ada di sinar matahari, Bro Ensis. Jadi makanya kita perlu selalu beruntunglah kita yang di daerah tropis ini, yang matahari selalu ada dan hanya 2 musim. Tapi kalau di negara yang 4 musim, itu dia perlu sekali vitamin D. Sebab apa? Sinar matahari tidak membantu banyak. Nah, kenapa Dokter Vera bisa bilang begitu? Ya, karena kebutuhan vitamin D untuk tubuh itu hanya sekitar 20 nanogram. Bayangin, Bro Ensis. Nanogram hitungannya ya. Kalau tadi kan miligram yang kalsium tadi, ini nanogram, berarti kan kecil banget. Karena dia hanya sebagai katalisator. Sama kalau misalnya kita buat bolu atau kue, vitamin ini seperti baking sodanya gitu. Nah, jadi dia cuma atau raginya gitu. Jadi cuma pakai 1 sendok teh. Seperti itu. Jadi dia kecil banget. Jadi kenapa BioLife tidak memasukkan vitamin D di situ? Mungkin karena memang kita daerah tropis. Jadi kalau bisa ya jangan seperti ketakutan banget sama matahari ya. Jam 8 sampai jam 10 pagi sinar matahari itu paling bagus untuk kesehatan. Jadi kita boleh berjemur. Jangan semua ditutup, pakai sunblock, terus pakai payung, saking ketakutannya ya. Tapi kalau memang siang banget, jam 1, jam 12, ya sinarnya sudah terlalu panas, itu ya nggak perlu ditantang juga ya, Bro Hensis. Nanti jadi mutung kita ya. Tapi yang penting adalah kita tahu di jam berapa kita harus melakukan yang namanya berjemur. Ingat nggak, Bro Hensis, waktu kita COVID-19, waktu kita ada infeksi COVID, salah satunya yang disarankan adalah apa? Kita sering-sering berjemur. Benar ya? Nah, itu mungkin akan sulit kalau di negara 4 musim, apalagi dia lagi saat musim gugur. Wah, gimana caranya dapat matahari, angin berdengkeng, pas keluar aja dingin minta ampun. Mana mungkin dia buka. Nah, tapi di Indonesia, kita di negara tropis, kita punya kelebihan ya di situ. Kalau vitamin K2 itu berapa dosisnya, dokter? Itu sekitar 120 mikrogram. Jadi dia lebih tinggi dikit kebutuhannya dibandingkan vitamin D tadi. Karena vitamin D tadi nanogram. Nah, di sini ada kita, di Livkal kita ada vitamin K. Oke, sumber vitamin D dan K itu ada di makanan juga. Ya, jadi vitamin K adalah sama vitamin D itu adalah kita ada vitamin itu A, B, C, D, A, K. Istilahnya A. Kalau vitamin A, D kita bilangnya A, D, E, dan K itu adalah vitamin yang larut dalam lemak.
Nah, jadi kita vitamin-vitamin yang ini ada banyak itu di sayuran berwarna hijau. Ya. Dan juga ada di produk susu, daging-daging dan makanan fermentasi seperti apa? Tempe, tahu, tape gitu ya. Kalau vitamin D3 itu banyak pada ikan. Nah, Indonesia tidak kekurangan ikan. Saya rasa ikan lebih murah dibandingkan ayam. Benar ya, Bro Ensis ya? Lalu kuning telur dan sinar matahari. Jadi vitamin D dapat terbentuk secara alami ketika kulit terpapar sinar matahari secara langsung. Oke, nah jadi kita tidak perlu takut dengan kalsium karena memang kita perlu kalsium. Itu sesuai dengan data-data yang ada dari kedokteran. Iya kan? Karena tubuh kita perlu asupan kalsium berapa miligram per hari itu sudah ada di dosis di slide nomor 1. Oke? Untuk supaya apa? Tulang kita menjadi lebih kuat. Kalsium itu apa, dokter? Itu adalah mineral yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dosis kita di kalsium itu per hari dia agak lebih tinggi. Ya kan? Miligram. Nah, kalsium itu menyumbang 50% mineral dari dalam tubuh. Benar, secara ilmu tadi yang saya paparkan benar. Dia adalah zat organik yang paling penting. Kenapa? Karena kalsium ini sangat diperlukan oleh otot kita, tulang kita. Bagaimana orang bisa berjalan, bagaimana otot atau jantung kita bisa berdetak jika kalsium kita kurang. Memang awalnya bagaimana dokter? Tubuh kita ini akan melakukan kompensasi ya. Jadi kalau di awal-awal kurang, dia pasti tubuh kita ini akan melakukan mekanisme pertahanan. Akhirnya apa? Yang dibongkar itu tulang kita dulu. Nah, makanya kalau kita tidak jaga asupan makan kita dengan tepat, kita tidak pernah mau belajar nutrisi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Saat kita masih umur 40 seperti ini, tubuh kita akan melakukan kompensasi apa? Kalau kurang kalsium, dari makanan kurang, kita juga tidak minum suplemen yang tepat, akhirnya tulang kita yang dibongkar. Supaya kalsium itu bisa dipakai untuk hidup. Ya kan? Nah, yang jadi masalah, kalau dia terus-menerus seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Makanya kenapa orang kalau sudah tambah tua, dia akan tambah seperti pendek. Benar nggak? Pendek. Karena apa? Membungkuk badannya. Terus cepat kalau kita jatuh sedikit langsung patah. Ya kan? Karena tulangnya itu sudah makin lama makin keropos, Bro Ensis. Makanya kita sangat perlu untuk memikirkan nutrisi kalsium ini. Makanya Living for You itu membuat LiveKal. Oke, di situ. Supaya apa? Supaya jangan sampai saat usia tua yang kita mau adalah apa? Kita bisa tetap produktif. Saya yakin semua orang pasti mau begitu. Masih kuat, masih sehat, masih bisa jalan-jalan. Benar nggak? Kan dokter pernah bilang, di saat kita pensiun, di saat kita sudah istilahnya tinggal nikmatin hidup, di saat itu ya pengennya kalau bisa jalan-jalan, lihat negara lain, bukannya di rumah aja terkurung karena apa? Karena tulang sini sakit, badan sini sakit. Benar ya, Bro Ensis ya? Gitu. Nih, fungsi utama kalsium dalam tubuh manusia itu yang pasti tulang. Lalu gigi. Nah, siapa yang bilang gigi itu nggak penting? Nggak ada gigi, nggak bisa makan enak. Bener ya, Bro Sis ya? Nggak bisa ngunyah. Ya, anggaplah saya nggak juga itu suka daging, saya nggak begitu suka. Tapi kalau kacang-kacangan, kan enak itu. Kalau nggak ada gigi, coba bayangin, Bro Sis. Memang kadang-kadang kita belum merasa butuh ya. Tapi kalau sudah terjadi yang namanya gigi kita itu tanggal, terus jadi ompong, nah itu baru terasa bener itu. Wah, nggak ada gigi, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Ya, gitu ya Bro Ensis ya. Sama aja itu penderita juga. Jadi kita perlu kalsium. Untuk siapa ya? Tulang kita bagus, gigi kita nggak cepat ompong atau tanggal. Lalu pH darah kita konstan. Kita bisa menetralkan keasaman darah. Nah ini sudah dijelaskan sama Dr. Jimmy. Banyak ya di YouTube, itu Dr. Jimmy sudah jelasin. Kadang-kadang orang sering ngeluh.
asam urat naik sedikit-sedikit, umur di atas 40 ke 50, ngeluhannya tuh badannya nyeri-nyeri, sakit-sakit semua. Pas cek asam urat memang tinggi gitu. Ya, karena metabolisme kita sudah belum tidak imbalance, tidak seimbang. Makanya sebenarnya kalau kalsium kita tercukupi dan bagus, asam darah ataupun pH tubuh kita itu akan lebih netral, sehingga badan kita akan lebih kuat, sehat, gitu ya. Dan dia bisa membantu pembekuan darah. Nah, ini bisa kita lihat dari orang tua itu sering kulitnya tiba-tiba biru tanpa sebab. Enggak dicubit sebenarnya, enggak juga jatuh, tahu-tahu biru gitu, pecah. Itu karena apa? Itu tanda-tanda juga dia kekurangan kalsium. Terus secara kekebalan tubuh juga lebih lemah kalau kita kurang kalsium, ya. Jadi kalau kita mau sehat, mau hebat, mau kuat, tulang kita bagus, gigi kita aman, berarti kita perlu apa? Kita perlu konsumsi kalsium dalam dosis yang tepat dan lengkap. Itu kembali lagi saya jelasin. Kita perlu ibu-ibu menyusui perlu itu. Ibu hamil perlu itu. Nah, coba kalau hamil perlu nggak? Oh, perlu banget. Makanya wanita itu kebutuhannya tadi lebih tinggi dibandingkan pria untuk kalsium. Sebab apa? Karena saat hamil, anak bakal janin itu mengambil dari ibu, tulang dari ibu. Benar ya, Bro and Sis ya? Nah, makanya disitulah kita harus menjaga, apalagi ibu-ibu yang sudah melahirkan untuk mengetahui berapa asupan kalsiumnya per hari. Kita hitungannya hari, bukan main bulan lagi ya. Lalu kita perlu dengan adanya kalsium yang baik, yang seimbang di dalam tubuh, metabolisme kita akan lebih netral, pH kita baik, sel kita jadi sehat. Semua produksi enzim atau apapun hormon itu berjalan dengan lancar. Itu yang penting. Karena ini seperti lingkaran setan. Kalau nutrisi kita kurang, ada yang tidak, ada yang kurang, maka tubuh akan membongkar dari deposit kita, ya. Nah, itu sama yang terjadi. Tapi kalau deposit kita terus-terus dibongkar, akhirnya terjadi apa? Menyerang ke diri kita nanti kembali. Seperti kita apa ya? Kata orang tuh kehabisan cadangan, kata orang. Akhirnya letoy, ya meninggal juga, sakit ya. Nah itu. Jadi untuk menjaga saraf, otot, vitamin D itu berpartisipasi dalam metabolisme kalsium dan fosfor. Nah, ini tadi saya sudah jelasin, adanya keropos tulang. Kita lihat gambar-gambar di sini ya. Nah, ini bentuk tulang yang kompak. Kita lihat kompak itu berarti dia padat, bagus ya. Nah, di sini porosis, artinya apa? Tulang luarnya nggak akan kelihatan, Bro and Sis, masih tetap sama nih. Aha, tapi sudah mulai bolong-bolongnya loh, rongga-rongganya lebih lebar. Nah, itu namanya ada kekurangan, kalsiumnya itu kurang, jadi depositnya ditarik. Nah, ini ya menyebabkan sendi kita, lutut kita sering sakit. Ya, banyak kan orang-orang tua mulai ya. Nah, kalau patah keselio langsung deh ini, cepat sekali patahnya. Beda ya dengan kita yang masih muda, kuat tulangnya, nggak gampang patah, kecuali kalau sudah benturannya terlalu berat ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini, nyeri-nyeri semua di sini itu bisa karena kurangnya kalsium ya. Kalau kita olahraga, nah itu juga bisa penyebabnya terjadi kecelakaannya lebih rentan kalau kita tidak cukup kalsium. Jadi ada gangguan jaringan, ototnya, sendinya, lalu cedera pada olahraga, terus peradangan luka. Jadi kalau peradangan luka ini kayak tubuh kita ini jadinya kekebalan tubuhnya kan menurun. Tadi ya dokter sudah bilang ya. Nah, orang yang beresiko ya tentu saja yang perilaku hidupnya itu kurang baik. Tadi kan kita sudah lihat ya, yang contohnya adalah orang yang perokok berat, stres, pencandu kopi, pencandu alkohol, ya, terus suka minum yang soda-soda. Nah, itu juga seperti Coca-Cola lah, apa macam-macam lah, Fanta, itu juga tidak begitu baik. Karena apa? Karena dia bisa membuat tubuh kita itu, sel-sel kita menjadi perlu nutrisi yang lebih baik lagi ya, sebab dia banyak racunnya. Kan dokter sudah jelasin kalau ini. Makanan yang tidak sehat, nah, terus obat-obat yang jangka panjang.
Jadi kalau misalnya kita sudah ada pernah kencing manis, ada darah tinggi, ada penyakit alergi yang terus menahun, itu berarti menandakan kita akan mengalami masalah tulang ini lebih tinggi. Sebab apa? Ini efek sampingnya dia membuat deposit dari kalsium di tulang kita akan semakin berkurang. Makanya intake ataupun makanan suplemen dari luar itu harus lebih tinggi dibandingkan orang biasa atau orang yang tidak punya penyakit, yang tidak makan obat-obatan jangka panjang. Ya, kurang olahraga. Nah itu tadi kayak dua mata padang ya. Olahraga itu sehat, bagus, tapi tidak boleh juga yang berbahaya ke tubuh kita. Jadi olahraga kalau bisa disesuaikan dengan usia dan juga aktivitasnya yang aman. Jadi kalau usia kita sudah 50 ke atas atau 71, jangan dipaksa olahraganya seperti orang masih 25. Kecuali kita minum Levtelo ya. Jadi kalau kita makan Levtelo, sel kita memuda kembali 20 tahun lebih muda, nah boleh kita. Tapi kan kita pelan-pelan nih latihan. Kita nggak mungkin maksa, misalnya mau jadi angkat berat barbel, kan nggak mungkin langsung 10 kilo, ya kan? Pasti angkat dulu 5 kilo, sudah ototnya lebih kuat, baru angkat 10 kilo, seperti itu ya. Jadi kita harus ada secara bertahap untuk olahraga ini, tidak bisa langsung ya, karena olahraga akan bisa menyebabkan cedera, seperti yang tadi dokter sudah jelaskan. Lalu wanita menopause ini yang sudah tidak menstruasi lagi, itu perlu ya. Dia akan mengalami masalah yang tadi metabolismenya sudah terbalik, lalu mengalami masalah di tulang. Nah, ini susu, kalsium ini banyak susu katanya, dan makanan laut tapi secara berlebihan. Nah, ini yang tadi. Seharusnya kelebihan juga tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Nah, itu tadi. Kalau misalnya kita sering minum susu, kita pikir nih, kita bisa baca kan di belakang berapa sih kandungan kalsiumnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau masih kurang, berarti suplemennya kita sesuaikan, ya kan? Tadi dokter bilang Livcal itu 750 miligram per saset, benar nggak? Nah, kalau kita sering minum susu nih, berapa jadi kalsium di dalamnya? Nah, kita harus tahu itu. Jangan sampai kayak nggak ngerti. Oh, katanya ini sehat, semua diminum, semua dimakan, akhirnya berlebihan. Dan itu yang terjadi. Kenapa bisa ada terjadi batu di ginjal dan sebagainya, bla 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 yang tadi ya, yang kata di TikTok itu. Tapi kalau kita paham, mengerti, dan bukan membabi buta kita makan, saya rasa aman ya. Dan yang paling tepat, kita harus memilih suplemen seperti Livcal ya, Living for You product. Sebab apa? Karena sudah diracik dan dipikirkan dan dibuat dosisnya sudah dipikirkan. Kenapa tidak dibuat Livcal itu 1000 miligram per saset? Karena sudah dipikirkan. Karena sebelum mengatur dosis, satu perusahaan seperti BioLife itu sudah banyak sekali pengalamannya, ya, Bro Ensis ya. Jadi kalau misalnya kita memilih produk, itu pasti pertama kita harus pikirkan yang membuat ini siapa, bisa dipercaya enggak, gitu ya. Jadi kita harus aman, jadi kita merasa ini baik dan tenang kita makannya. Oke, ini bahan baku dari Livcal ya. Jadi dia perlu ada kolagen, ada kalsium. Kalsiumnya ini dari rumput laut loh. Jadi kalsium karbonat yang berbeda, bukan kalsium yang dari kulit kerang. Kalau kalsium rumput laut dia lebih cepat diserap oleh usus. Seperti dokter bilang tadi, makan yang nutrisi yang bagus, tetapi kita perlu pikirkan juga apakah cepat diserap. Karena yang diperlukan itu bukan sampai di usus saja, yang diperlukan adalah bisa sampai digunakan untuk dimasukkan ke dalam tempat yang tepat. Benar nggak? Seperti apa? Tulang dan gigi kita. Ya, jadi ada susu skim, ada whey protein. Ini semua sudah dipikirkan oleh BioLife. Jadi kandungan-kandungan ini sudah cukup lengkap, Bro and Sis. Tidak seperti kalau di tempat saya nggak tahu ya, kalau suplemen lain itu dia paling cuma satu bagian, kalsiumnya cuma kalsium tok gitu. Nah makanya kenapa Livcal kita berbeda, seperti dokter sudah bilang dari awal, karena dia satu menyatu. Jadi glukosaminnya sudah ada, kalsiumnya ada, proteinnya ada. Jadi dia akan menjadi satu nutrisi yang kompak.
Dan tadi yang pertama tadi ada slide yang dia juga mengandung elemen, benar nggak? Vitamin mineral elemen seperti vitamin K, natrium, fosfor, fosfat itu kan tadi sudah saya bahas, itu membantu untuk penyerapan dari kalsium itu ke dalam organ tubuh kita. Oke. Nah ini kolagen ikan ya, itu adalah pahlawan super. Ini glukosamin nih, karena sifat anti penuaan. Jadi kalau orang dari zaman dulu lalu bilang ya, entah orang Cina lah, entah orang dari kita Indonesia asli, pasti bilang lebih baik makan ikan deh daripada daging-daging merah. Benar ya? Karena ikan ini banyak sekali manfaatnya. Satu, secara dari kulit, dia juga kolagen, salmon, orang Jepang juga senangnya ikan ya. Nah, jadi dia bisa membantu pada kekuatan tulang karena dia kalsiumnya tinggi, ada mineral lain yang seperti Dokter jelaskan tadi, terus dia menstabilkan kadar gula darah. Ya, dan juga mengurangi peradangan dan melawan bakteri. Benar nggak? Kalau misalnya kita habis operasi, pasti orang suruhnya apa? Banyak-banyak makan protein. Pasti dipilihnya apa? Ikan gabus. Benar ya? Nah, karena apa? Karena itu bisa membuat kulit kita menjadi lebih cepat sembuh. Seperti itu ya, Bro and Sis ya. Nah, ini kola 2 ya. Ini semacam kola tipe 2 yang untuk yang tadi dokter bilang glukosamin dan kondroitin. Ini ada loh di Livkal, lengkap. Kalau di tempat lain kalsiumnya 1, glukosamin beli lagi. Kalau kita enggak. Nah, itu hebatnya Living for You product ya. Bukan dokter mau muji apa gimana, tapi memang karena bagus, lengkap dan memang baik untuk kita. Itu tadi ya. Jadi dia untuk mengurangi misalnya ada pergesekan. Yang warna merah ini kita lihat Bro and Sis. Nah, kalau masih muda ini intak nih bagus. Tapi kalau ini kan sudah makin tua, makin menurun dia, berkurang. Akhirnya begini nih, gesek, hilang yang warna birunya itu. Nah, birunya ini adalah glukosamin. Kalau lama-lama nggak dikasih bantuan, akhirnya apa? Jadi nyeri, sakit ya. Seperti itu, penuaan. Makanya kita perlu Livkal. Ini kalsium dari rumput laut atau ganggang merah. Nah, kalsium karbonat dan magnesium di dinding selnya. Ini 31% beratnya dari berat itu ya. Jadi semakin populer karena dia mempunyai efek menguntungkan. Sebab apa? Kalsiumnya itu kalsium karbonat yang bisa langsung diserap dengan lebih cepat oleh usus dan bisa untuk dimasukkan dari vitamin prosesan vitamin D tadi dengan hormon paratiroid akhirnya bisa dibawa ke tulang dan gigi. Oke, nih. Nah, mudah diserap, memastikan tulangnya memadai, lalu mengembalikan keseimbangan asam dan basa dalam tubuh kita. Oke, yang ini tadi ya, kalau ada rasanya nggak nyaman di lutut, ngatur asam darah itu bisa karena apa? Kolesterol. Kita banyak nih, orang sudah biasa, dia bilang aku nggak makan lagi seafood, aku nggak makan lagi, ya itu sama aja kita menderita kalau semuanya pantang ya. Jadi kadang-kadang saya kesian lihat orang tua, dia pengen tapi juga gimana. Nah, kalau kita kasih dia Livkal, mungkin hidupnya akan lebih enak gitu. Sebab apa? Asam basahnya normal, netral. Dia makan kacang pun atau emping yang dia hobi, ya nggak apa-apa. Sedikit kan, bukan berarti langsung banyak, tapi membuat kolesterolnya jadi balik normal ya. Gitu. Nah, depresi ya. Kalau saya sih karena saya hobinya juga makan ya. Kalau saya dilarang ya, itu pasti saya juga kesel, sedih gitu. Nah, depresi ini bikin tambah itu tadi yang saya bilang stres. Depresi itu mematikan jumlah selnya bisa 2 kali sampai lebih berapa kali lipat lebih banyak. Akhirnya seperti lingkaran setan ya. Kalau sudah seperti ini, metabolisme kita makin lama makin buruk. Yang adanya apa? Penyakit malah makin cepat datang. Itu kenapa kita perlu sekali memperhatikan nutrisi kita. Oke, protein. Jadi dia ada mengandung 90% protein. Protein lengkap ya. Jadi mengurangi kerusakan otot, pertumbuhan otot kita jadi sehat. Jadi kalau kayak kata senior saya ya, Dr. Jimmy itu
Livkal kita ini tidak hanya memberi pondasi. Jadi kalau misalnya rumah, dia itu ada pondasi-pondasi tubuh kita di rumah itu ada pondasi tiang-tiang ya. Nah, tapi livkal kita juga mengisi dengan semen-semen. Jadi bukan cuma ada tiangnya aja. Nah, pengisi dari pondasi tubuh manusia itu apa, Francis? Otot. Nah, otot itu terbentuk dari apa? Protein. Makanya lengkap banget ya kita punya livkal, luar biasa. Jadi juga bisa mengurangi gejala-gejala nyeri-nyeri tubuh kita, otot kita jadi lebih sehat, sirkulasi darahnya lancar, kadar gula darahnya bisa dikontrol, mendukung sistem kekebalan tubuh kita jadi lebih imunitas lebih naik. Seperti dokter bilang tadi, kalau ada luka di kulit pasca operasi ataupun apa, yang pasti orang suruh kita apa? Banyakin protein, ya. Lalu berat badan juga bisa terkontrol. Sebab apa? Kita tidak selalu makan hanya karbohidrat, tapi protein. Nah, ini ya. Jadi meringankan gangguan tidur ya. Kedelai ini dari protein ya, kedelai seperti tahu, tempe. Nah, ini sudah diproses, dibantu oleh Living for You produk ini sudah mengambil bahan ekstrak dari bubuk kedelai untuk supaya apa? Melengkapi komposisi dari livkal kita ya, sehingga bisa meningkatkan sirkulasi. Penting ya untuk kehamilan karena apa? Anak bakal janin itu dapat makanannya dari ibunya. Dari mana? Dari umbilikalnya atau dari usus ya. Dari usus salah, tali pusat ya. Untuk bronsesnya dari tali pusat. Jadi penting sekali kita perlu memastikan adanya suplemen yang tepat dan komposisi yang lengkap ya. Jadi meningkatkan kesehatan jantung. Ada susu skim ya, ini kandungan lemak tapi rendah. Kita tidak hanya butuh protein, tapi kita juga butuh lemak. Tapi lemak yang baik, ya, asam amino yang baik, yang sehat. Jadi lemak ini ada yang jahat, ada yang baik. Nah, ini sudah diracik sehingga kita dikasihkan suplemen yang lengkap, yang baik, yang terserapnya lebih gampang. Jadi kita tidak usah pusing, ya, Bro and Sis. Berarti kita harus pilihnya apa? Livkal for You, ya. Ini tadi sudah dokter jelaskan, ya intinya adalah kalau kita memakan livkal for you ini sama juga ya, karena proteinnya asam aminonya sudah lengkap, jadi dia bikin kenyang juga tuh. Jadi kita kalau misalnya sudah makan ini sudah kita ngerasa cukup, ya kita nggak perlu makan berlebihan, ya. Jadi kita bisa bantu menurunkan berat badan. Terus dengan sel kita sehat, makanya sel kita tidak menjadi liar atau ganas, makanya juga sebagai anti kanker. Lalu asam darah yang kita basahnya itu netral, makanya metabolisme tubuh akan baik. Kita makan apa cepat kalau ada yang jelek dibuang, yang bagus diserap, makanya kolesterolnya tidak akan tinggi melonjak ya. Nah, kalau ada kekebalan tubuh kita naik, semua penyakit-penyakit kita seperti asma lah, genetik lah, alergi itu juga akan bagus ya. Jadi mengurangi tekanan darah dan adanya penurunan berat badan. Nah, sukralosa ini buat supaya lebih enak diminum ya. Jadi kalau ditanya kenapa dokter ya untuk bantu ya. Kalau misalnya kita minum ini kan diracik ya, dosis ini disesuaikan sehingga rasanya taste-nya enak. Kalau orang minumnya itu nggak enak juga, susah juga ya kita mau minum ya sesuatu yang sehat, tapi kalau mau minum tuh menderita pahit, ya gimana mau nelennya ya. Makanya lama-lama nanti depresi juga, walaupun bagusnya luar biasa, tapi rasanya itu kurang untuk bisa diterima, pasti susah juga orang mau minum. Makanya produk Living for You ini memikirkan sampai ke sana. Hanya saja tidak dipakai gula yang berbahaya untuk tubuh. Jadi dipakailah sedikit ya untuk supaya lebih enak, supaya bisa diminum dan juga tidak mengganggu bagi orang yang diabetes. Jadi sukralosa ini semacam sama seperti kita minum semacam tambahan ya, dia gula buatan, tapi tidak dalam batas yang berlebihan sehingga masih aman untuk tubuh kita, gitu ya. Oke.
Ini vanila karena dia juga untuk tambah aroma ya, biar harum, biar enak ditelan, tapi dia juga punya hal yang lain. Jadi vanila itu kayak antioksidan. Rambut kita bisa lebih kuat ya, membantu mengatasi kecemasan ya. Jadi kalau kita happy, no worry, pasti depresi kita jauh. Makanya ini adalah secara komprehensif ya. Nah, seperti itu, mengurangi jerawat. Aduh. Oke, Bro Ensis semua, nampaknya Dokter Vera ada kendala di jaringannya. Sebentar, beliau out, mungkin terlempar. Ya, oke, sebentar ya Bro Ensis ya. Sambil Bro Ensis menunggu, Bro Ensis bisa simak video sebentar ya. Oke. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, Believe you can move the. Halo, maaf. Halo, maaf. Aduh. Halo, maaf, sorry. Oke, aman Dok. Lobet atau gimana Dok? Lobet, saking saya konsen ngajar ya. Nah, kayak kelihatan lagi Oke, itu laptop. saya bantu share ya Dok ya, sebentar. Ya, tolong bantu share Mas, tinggal sedikit Siap. lagi itu. Siap. Saking seriusnya ngajar Bro Ensis kita malam ini, saya minta maaf ya, minta maaf. Aman Dok, siap. Oke, cuma kalau Sampai saya yang share suka ada blok nih Dok. Oh, nggak apa-apa. Ya. Sampai di mana tadi kita Mas ya? Sebentar, saya rasanya cek dulu sampai ya. ke ini tadi. Poin 7 tadi. Ya, poin 7. Dikit lagi kok. Dikit lagi. Sukralosa sudah. Bubuk vanila. Oke. Ya, jadi dia juga mengurangi jerawat. Jadi kita misalnya rasanya stres gitu ya, itu lewat deh kalau kita minum Livkal gitu, apalagi duduk ngeteh, kayak ngeteh gitu pagi sore-sore gitu kan. Nikmat gitu. Itu juga salah satu membuat kita tuh jadi lebih rileks dengan hidup ya. Nah, itu perlu banget gitu. Jangan sampai kata orang saking kayak di video tadi kan pikir-pikir sudah kerja, kita jangan jadikan beban hidup ini. Nutrisi perlu, ya pasti perlu. Nutrisi yang bagus yang gimana dokter? Ya ini kita belajar gitu, tapi kita enjoy gitu, bahagia gitu. Saya bahagia banget kalau bisa sharing ilmu sama Bro Ensis dari Living for You ya. Saya ngerasa tuh jadi merasa Suaranya hilang, Dok. ya ampun, ngapa dia jadi ini mute pula? Ya. Oke, silakan. Karena jadi seperti kita rasanya seperti homey gitu ya. Jadi itu adalah salah satu kebutuhan psikis yang perlu kita perhatikan. Makanya di sini sudah lengkap banget Livkal for You kita ya. Kita bisa promosi dan jangan meragu lagi. Oke, silakan berikutnya Mas Fijar slide. Nah, dia juga ada ini yang terakhir ya. Terakhir itu adalah maltodextrin. Itu semacam karbohidrat. Oke, karbohidrat, Dok. Suaranya hilang lagi. Dengan molekul yang rendah dan mudah dicerna, diserap oleh tubuh kita. Nah, jadi lengkap banget nggak kita punya Livkal for You? Bagus ya. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ya.
terus ada juga apa tadi asam aminonya, ada juga elemen tadi untuk membantu, vitamin K, natrium, fosfat semuanya, glukosaminnya, ingat ya, Broensis. Jadi ini adalah satu seperti hadiah ya, kalau saya bilang. Jadi kalau kita bilang ini Live Calm for You kita ini lengkap banget, enggak pelit-pelit, enggak juga pening-pening. Nah, kalau saya sih, misalnya kita pilih ya, ada satu suplemen yang sudah sekopek tuh, satu paket tuh. Tinggal minum, diaduk pakai air, hangat kuku, minumnya pun sedap, ada bau vanila. Gimana rasanya, Broensis? Ya, itu saja untuk malam hari ini. Ya, kita ke penutupnya. Tadi kan close ya.